Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iltizam Syarafi dengan NIM 190461201063 dengan mata kuliah Etika Bisnis dan dosen pengampu Pak Herman. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara mempertahankan bisnis yang beretika di tengah wabah virus COVID-19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis terlebih dahulu. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam satu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Adapun juga COVID-19 adalah atau lebih dikenal dengan coronavirus adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh kita melalui pernapasan. Pandemi virus corona alias COVID-19 telah mengubah cara banyak perusahaan dan bisnis beroperasi secara signifikan. Menanggapi situasi ini, pemerintah pun mendesak masyarakat untuk mempraktikkan jaga jarak atau physical distancing untuk mencegah penyebaran virus. Dinas Tenaga Kerja, Transportasi, dan Energi Provinsi Jakarta dalam kebijakan baru-baru ini juga mengumumkan bahwa pertanggal 30 Maret 2020, lebih dari 1 juta tenaga kerja yang bekerja lebih dari 2.500 perusahaan telah menerapkan sistem kerja dari rumah alias work for home. Dengan semua tantangan yang ada, perusahaan tentu tidak memiliki pilihan selain memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk mempertahankan kinerja bisnis mereka. Ade Yunanda Saragi, FP and Country Hanzilingo, berbagai bisnis kiat bagi pelaku bisnis di Indonesia untuk menjalankan bisnis mereka sembari mendukung gerakan pemerintah untuk menjaga jarak. Di tengah wabah virus COVID-19 ini, perusahaan mau tak mau harus mengambil keputusan. Tetapi di setiap perusahaan itu dengan kondisi berbeda-beda, otomatis keputusannya akan berbeda. Serta sebelum menyusun sejumlah langkah konkret, ingat bahwa nominal belanja konsumen dan perusahaan kemungkinan besar bakal turun. Efek tersebut tidak akan merata di berbagai industri serta subsektornya. Dengan memahami ini, perusahaan bisa memilih-milih tipe konsumen serta konsekuensi setelahnya. Dan untuk hal ini, cara untuk mempertahankan bisnis Anda di tengah COVID-19 ini yaitu yang pertama, jadikan keselamatan karyawan, pelanggan, dan partner bisnis Anda sebagai prioritas utama. Mengapa demikian? Kita perlu mengingatkan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis untuk menerapkan standar kebersihan yang baik, menghindari tempat-tempat ramai dan minimalkan kontak sosial, serta menahan diri dari perjalanan yang tidak perlu untuk membantu pemerintah dalam membantu meminimalkan penyebaran virus corona di Indonesia. Yang kedua itu memaksimalkan penggunaan teknologi selama proses work for home (WFH) berlangsung. Hal kedua yang dapat dilakukan oleh para pemimpin dan manajer untuk membantu perusahaan karyawan menerapkan WFH adalah memastikan para karyawan tersebut memiliki akses ke teknologi yang diperlukan. Perusahaan harus dengan cepat memastikan bahwa setiap karyawan memiliki beberapa opsi teknologi untuk berkomunikasi tidak hanya melalui email. Yang ketiga, kontak mitra bisnis Anda untuk tindakan pencegahan secara berkala. Bagi perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan, segera hubungi mitra bisnis masing-masing. Salah satu contohnya mitra bisnis di bidang logistik untuk memastikan mereka telah menjalankan protokol keselamatan yang direkomendasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman, ditangani dengan sangat hati-hati dan bebas dari kemungkinan infeksi virus atau bakteri. Yang keempat, pilih platform pengadaan online untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Berkat kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak pilihan platform pengadaan online yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan dalam situasi WFH karena perusahaan terbiasa melakukan proses pengadaan untuk bisnis mereka langsung dari vendor atau pemasok. Pengadaan online tidak hanya fleksibel dan menghemat waktu, tapi juga terbukti dapat mengurangi biaya transportasi, pengiriman, dan biaya tak terlihat lainnya. Itulah tadi keempat cara bagaimana
menghadapi situasi mempertahankan perusahaan yang beretika di tengah wabah pandemi COVID-19. Ada perusahaan yang lainnya yang memanting setir dari yang membuat mainan menjadi membuat hand sanitizer, yang membuat TV menjadi membuat masker, dan ada juga yang dari perusahaan lain yang membuat APBD. Inilah dia 3 perusahaan yang memanting setir. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.